Halo, selamat siang menjelang sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Yulinda Borusaragi dengan NIM 22431111066 kelas PBSI Reguler A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang semantik. Ilmu bahasa terdiri atas 4 tataran, yaitu yang pertama ada fonologi, yang kedua ada morfologi, yang ketiga ada sintaksis, dan yang terakhir yaitu yang akan kita bahas kali ini yaitu semantik. Kita masuk ke pengertian. Kata semantik dalam bahasa Indonesia, sedangkan jika dalam bahasa Inggris yaitu semantics diturunkan dalam bahasa Yunani kuno sema atau bentuk nominal yang berarti tanda atau lambang. Nah, kita masuk ke pengertian semantik menurut para ahli ini. Saya di sini mengambil ada 3 para ahli yang mengemukakan pendapatnya tentang semantik, yaitu yang pertama ada menurut Aminuddin. Dia berpendapat semantik itu yang semula berasal dari bahasa Yunani mengandung makna to signify atau memaknai. Yang kedua ada menurut Verhaar yang mengemukakan bahwa semantik itu sendiri adalah cabang linguistik yang meneliti arti atau makna yang terbagi lagi menjadi semantik gramatikal dan semantik leksikal. Lalu ada menurut Krida Laksana, ia mengemukakan pendapatnya kalau semantik itu sebagai bagian struktur bahasa yang berhubungan dengan makna ungkapan dan juga struktur makna suatu wicara. Nah, jadi menurut penataran dari 3 para ahli mengenai semantik, dapat saya simpulkan bahwa semantik itu sendiri ialah studi tentang bagaimana bahasa digunakan untuk menyampaikan makna. Jadi semantik ini ilmu yang mempelajari tentang makna, yang memahami kita bagaimana kata-kata dan kalimat disusun untuk menghasilkan arti yang spesifik seperti itu. Baik, kita masuk ke sejarah semantik. Aristoteles adalah pemikir pertama yang menggunakan istilah makna dengan mendefinisikan kata sebagai satuan terkecil yang mengandung makna. Namun, kajian sistematis tentang makna atau semiologi baru diperkenalkan sekitar tahun 1800 sampai 1925 oleh Reisig, dan istilah semantik sebagai ilmu makna baru diakui pada tahun 1890-an melalui karya esai The Semantic oleh Michael Braid. Kita masuk ke istilah makna. Salah satu kajian semantik yaitu makna. Jadi di sini kita membahas tentang makna. Makna itu sendiri merupakan unsur bahasa yang sangat dipengaruhi oleh penggunaan bahasa oleh pemakai bahasa sehingga dapat saling mengerti dan terjadinya komunikasi. Menurut Jojo Sudarma, makna adalah pertautan yang ada di antara unsur-unsur bahasa itu sendiri, terutama kata-kata. Sedangkan menurut Palmer, makna hanya menyangkut unsur intrabahasa. Lalu, makna memiliki 3 tingkat keberadaan dalam satuan kebahasaan. Yang pertama yaitu makna sebagai isi bentuk kebahasaan. Artinya apa? Bentuk kebahasaan merujuk pada wujud fisik bahasa, baik lisan maupun tulisan. Makna muncul karena adanya hubungan langsung antara bentuk atau simbol linguistik dengan konsep di dalam pikiran. Contohnya itu seperti kata rumah yang memiliki bentuk atau bunyi atau huruf yang menggambarkan makna tempat tinggal. Yang kedua yaitu makna sebagai isi kebahasaan. Artinya apa? Makna pada tingkat ini mencakup hubungan antara bentuk linguistik dengan konsep yang lebih kompleks. Artinya, bentuk kebahasaan tidak hanya mengacu pada kata, tetapi juga struktur kalimat atau wacana yang mengandung pesan tertentu. Dan yang terakhir yaitu makna sebagai isi komunikasi. Artinya, makna tidak hanya bersifat linguistik, tetapi juga menjadi isi komunikasi yang memiliki tujuan untuk menyampaikan informasi atau pesan tertentu. Lalu kita masuk ke aspek makna. Aspek makna menurut Palmer berdasarkan fungsinya terdiri atas 4 aspek, yaitu yang pertama ada sense, pengertian, yang kedua ada feeling, perasaan, yang ketiga ada tone atau nada, yang keempat ada intention atau tujuan. Kita bahas yang pertama yaitu tentang sense atau pengertian. Aspek makna sense pengertian ini dapat dicapai apabila antara pembicara atau penulis dan kawan bicara atau pembaca berbahasa sama. Makna pengertian disebut juga dengan makna tema, yang melibatkan ide atau pesan yang dimaksud dalam sebuah pembicaraan. Lalu yang kedua ada feeling atau perasaan.
Aspek makna perasaan berhubungan dengan sikap pembicara dan situasi pembicaraan. Di dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kita selalu berhubungan dengan perasaan. Ada perasaan sedih, panas, gembira, senang, jengkel, bosan, dan banyak lagi lain sebagainya. Nah, pernyataan situasi yang berhubungan dengan aspek makna perasaan tersebut digunakan dengan kata-kata yang sesuai dengan situasi pada saat pembicara berlangsung. Lalu yang ketiga ada tone atau nada. Aspek makna nada adalah an attitude to hear listener, atau artinya sikap pembicara terhadap kawan bicara atau sikap terhadap pembicara. Lalu ada intention atau tujuan. Di sini aspek makna tujuan yang berarti kita ungkapkan pasti memiliki tujuan tertentu. Lalu ada ragam makna. Di sini saya hanya mengambil sedikit, yaitu makna leksikal dan makna gramatikal. Pembeda makna leksikal dan makna gramatikal itu didasarkan objek yang diteliti. Maksudnya, makna-makna yang ada pada tataran leksikon dan makna-makna yang ada tataran gramatikal, atau juga berdasarkan jenis semantiknya, yaitu semantik leksikal dan semantik gramatikal. Lalu yang kedua ada makna denotatif dan makna konotatif. Pembeda makna denotatif dan makna konotatif berdasarkan tidak adanya nilai rasa pada sebuah kata. Lalu ada makna konseptual dan asosiatif. Makna konseptual ada makna kata yang sesuai dengan referennya, sedangkan makna denotatif adalah makna yang memiliki makna denotatif atau asosiatif itu adalah makna yang dimiliki sebuah kata berkenaan dengan adanya hubungan kata. Lalu ada makna kata dan istilah. Makna luar adalah makna sebuah kata yang sebenarnya atau makna asli. Sedangkan makna istilah yang mempunyai cakupan yang sangat luas karena berbagai hal tertentu. Nah, kita masuk ke kesimpulan. Semantik merupakan cabang ilmu bahasa yang mempelajari segala sesuatu tentang makna. Semantik berada di luar gramatikal bahasa yang lain, halnya dengan morfologi dan sintaksis yang berada pada tataran gramatikal bahasa. Cakupan semantik sangat luas, mencakup semua tataran bahasa, baik kata, frasa, klausa, kalimat, paragraf, maupun wacana. Dengan demikian, semantik adalah ilmu makna yang membicarakan tentang makna, bagaimana mula adanya makna sesuatu, bagaimana perkembangannya, dan mengapa terjadi perubahan makna dalam sejarah bahasa. Baik, sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi semantik. Bila ada kesalahan atau kata-kata saya yang pantas, saya minta maaf. Lebih kurangnya, terima kasih.